Bulan tidak pernah iri pada matahari, ia tahu ada waktunya sendiri untuk bersinar. Ia tidak memaksa cahayanya di siang hari, namun saat malam tiba ia hadir dengan keindahannya sendiri. Meskipun terkadang ada beberapa orang yang tidak menyukai tenggelamnya matahari dan bersinarnya bulan. Begitupun dirimu, tak membenci diri hanya karena ada yang tak menyukai kehadiranmu. Karena di luar sana ada hati yang merasa lebih tenang hanya dengan keberadaanmu. Jangan ragu untuk tetap bersinar, lakukan tugasmu sebaik mungkin. Karena meskipun tak semua orang melihat cahayamu, bagi sebagian yang lain kaulah yang menerangi malam mereka. Tidak ada seorang pun yang memilih untuk hidup miskin atau menganggur. Jadi, berhentilah meremehkan orang hanya karena pintumu terbuka lebih awal dari pintu mereka. Suatu saat, siapapun bisa menjadi apapun. Roda kehidupan itu berputar. Maka, jangan sombong dengan yang kamu punya saat ini. Karena sewaktu-waktu semua itu akan hilang, lenyap akibat kesombonganmu. Kesombongan yang paling sulit disadari adalah ketika seseorang sudah merasa paling benar dan paling baik daripada orang lain. Bahaya sekali apabila merasa terbaik, lantas lupa untuk berbenah diri. Ingatlah bahwa di atas langit masih ada langit. Jadi jangan pernah meninggi hingga lupa jati diri. Ketika kita merasa tidak ada yang lebih baik dari diri sendiri, kita kehilangan kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Mari jadikan setiap pengalaman sebagai pelajaran, agar lebih bijaksana dan berempati. Hidup ini seperti langit yang penuh bintang, tak selalu cerah namun tetap indah. Takdir yang kau jalani adalah cahaya yang menuntunmu, meski terkadang tersembunyi awan. Namun janganlah mengeluh karena di balik mendung, ada sinar yang akan menerangi langkahmu. Allah menulis kisahmu dengan sempurna, seperti senja yang selalu datang tepat pada waktu. Kejujuran akan membuatmu tenang, meski kejujuran itu pahit. Biarkan orang lain tidak mengerti tentangmu. Yang penting Tuhan tahu siapa sebenarnya dirimu. Hidup ini singkat, jangan sia-siakan waktu dengan hal yang tak berguna. Tidak ada kesedihan yang abadi, tiada pula kebahagiaan yang kekal. Jika hidupmu terasa berat, bersyukurlah. Karena itu berarti Tuhan sedang membentukmu menjadi orang yang kuat. Pernah nggak sih ngerasa ada di tempat yang salah? Udah berusaha, tapi nggak dihargai. Udah hadir, tapi nggak dianggap. Jangan buang waktu di tempat yang salah. Cari tempat di mana hadirmu disyukuri. Biarpun sederhana, tapi usahamu dihargai. Dan yang paling penting, kabarmu selalu dinanti. Karena di tempat yang tepat, kamu nggak perlu berjuang sendirian. Pentingnya introspeksi diri. Yang harus diperbaiki adalah diri sendiri, isi hati kita, sifat buruk kita, prasangka kita, perbuatan kita, kata yang kita ucapkan. Ketika melihat kesalahan orang lain, lihatlah diri kita. Bisa jadi kesalahan kita lebih banyak dari orang lain. Percaya, doa yang diulang-ulang itu ibarat mengayuh sepeda, akan tiba masanya sampai ke tujuan yang diinginkan. Allah mendengar segala keluhan isi hatimu, tangisanmu, dan juga doamu. Dia menggenggam rapat dan akan menjawab segala doamu pada waktu yang tepat. Jadi, bersabarlah. Seseorang itu bisa berubah total kalau dihina habis-habisan sampai harga dirinya hilang, atau susah banget secara keuangan sampai makan pun susah, atau ada keluarga yang harus dihidupi. Simak baik-baik, inilah 3 rumus dalam mencapai kebahagiaan yang maksimal. Pertama, bebaskan diri dari rasa benci, karena kebencian hanya akan membawamu kepada kesedihan dan keruh dalam hati. Kedua, berhentilah mengeluh saat mendapatkan kegagalan, karena keluhan hanya akan menarik energi negatif, dan membuatmu semakin jatuh ke dalam. Dan yang terakhir, ingat, jauhi rasa iri di hatimu, karena rasa iri hanya akan membuatmu semakin tidak bahagia, dan malah menjebakmu dalam berbagai masalah. Bersabar itu ibarat menanam benih di hati. Kelak akan tumbuh menjadi pohon kebaikan yang memberi buah ketenangan. Jangan risau dengan penilaian manusia, karena nilai sejati adalah bagaimana Allah melihat hatimu. Setiap derita adalah tanda bahwa Allah masih memperhatikanmu, karena Dia hanya menguji hamba yang dicintainya.
mangan sak piring mbok rewangi mergawe rino wengi, mbok rewangi korupsi apa-apaan goblok ora barbar. Wong dinosaurus sing mangane akeh wae turu-turu ora mergawe. Kowe mangan sak piring wae kok wae turu mergawe. Ngene nak doloro wis rasa dongakno mari wong kok kurang ajar ngono. Lah iya gajah mangane akeh wae turu wae. Turu. Kowe mangan sak piring wae turu mikir sesuk ora iso. Turu. Ngene pinter gajah berarti. Tawakale dhuwur gajah.